Teman-teman, kita masih di Jogja, sore ini masih di Jayakarta. Ada Mas Igun, ada Hai. Mas Doni Helmi. Nyapa yang di Halo sana. teman-teman semua. Nah, ini karena kedatangan dua teman yang istimewa. Semuanya bawa rokok. Nah, tapi kopinya belum ada. Harus hidup membaur alami. Pak Agung. Tapi banyak hal yang sudah kita lalui bersama ya, karena kita sudah hidup bersama. Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun, jadi banyak cerita di antara kita gitu. Walaupun ketemunya cuma di WA sama di Facebook ya Pak. Sekali-kali kita kalau ke Jogja ketemu, ngobrol-ngobrol, tapi ya dengan suasana santai seperti ini. Kalau Mas Igun ini sekarang stay di Dari Klaten Pak. Klaten ya, Iya, itu maksudnya Klaten ya? Kembali pulang ke rumah. Klaten. Pulang 2 tahun ini. Kalau Mas Doni Helmi ini di Jogja. Jadi karena mereka berdua yang tahu Jogja, saya sebenarnya tahu, orang saya juga dari Jogja. Masa nggak tahu? Lahirnya di Jogja. Lahirnya di Lebih Jogja. tahu duluan Pak Agung daripada saya. Karena banyak yang gini Mas Igun. Kalau di komen-komen di medsos itu, Pak Agung kalau ke Jogja hubungi saya tahu makanan enak yang di Jogja. Jadi saya mau dianterin Kayak ngoyain segoro ya Pak. putar-putar Jogja. Tapi kalau mau ditraktir ya apa-apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Kalau mau ditraktir, monggo hubungi Pak Agung dan teman-teman. Tapi sore ini tadi acara selesai Mas Igun kan? Iya. Karena setengah hari, jadi siang selesai. Dan tadi ada Jayakarta Lombok ya? Jayakarta Lombok dan Jakarta Jakarta. yang akan mengadakan event-event lanjutan. Jadi mudah-mudahan, karena kita ini kan tadi mensosialisasikan wellness, gaya hidup holistik Yang lagi ngetren itu ya Pak. yang lagi ngetren, gaya hidup holistik. Jadi mungkin ya karena banyak orang stres ya. Nggak anak-anak mudanya aja, orang tuanya ikut stres. Kalau tadi sebagian besar masalah itu karena ini anak-anak milenial easy going gitu kalau kerja. Itu udah jadi karakter atau sesuatu hal yang mendarah daging ke anak muda sekarang, saya kadang-kadang juga bingung. Mereka itu tadi cerita si manajemennya, kalau izin itu kadang lewat WA. Iya. Kalau Pak, perlu nggak masuk ya gitu. Lah kalau zaman kita kan dulu ini kan apa, nggak ada yang berani kan kayak gitu. betul. Ya mungkin juga karena ini Pak, apa itu perkembangan teknologi yang semakin pesat itu, jadi ya pergaulan jadi semakin seperti bebas banget gitu. Jadi Tapi kok gini loh, artinya kalau saya ngelihat, kenapa kok mereka makin berani sama orang tua? Berani itu mungkin apa ya? Nggak sungkan itu ya Pak? Nggak sungkan, iya nggak sungkan. Bahkan kalau mereka merasa nggak cocok aja, keluar. Iya. Dan kemarin juga cerita masa kontrak nih, 2 tahun gitu. Hari Senin habis masa kontrak gitu. Hari Senin itu udah nggak masuk kerja, nggak ada omongan mengundurkan diri atau datang lagi pamitan gitu ya. Tiba-tiba udah masa kerjaku habis, ya udah nggak masuk lagi gitu. Ini kalau dari sisi psikologi itu apa gitu? Lebih ke attitude sih sebenarnya, seperti itu harus, karena kita udah krisis di mana kita yang biasanya punya kebiasaan, mungkin zamannya kita ada unggah-ungguh itu ya. Oh. Bahasa Indonesianya unggah-ungguh itu apa ya? Sopan santun. Sopan santun. Nah, itu tuh udah hilang. Kayak contoh kita ketemu orang yang lebih tua di jalan aja, kita
kadang-kadang menyapa atau menunduk. Betul banget. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa seperti itu. Malah buka kancing. Nah, Karena memang dari kecil, dari pendidikan dasar aja emang udah bergeser jauh dari waktu kita masih kecil, Mas. Dulu waktu kita masih ingat ya, waktu SD itu sebelum melakukan aktivitas kita hening sejenak mengeningkan cipta. Guru-guru kita mengajarkan kita untuk bagaimana budi pekerti, dan mungkin kalau dulu masih ingat ada pelajaran pendidikan moral itu. Nah, sekarang kan udah nggak ada Pak itu Pak. Iya. Jadi anak-anak itu dari kecil udah ya mungkin kurang dalam artian Atau terbiasa. teko seliro, budi pekerti, terus jadi pergaulan mungkin kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga antar teman itu lewat HP udah obrolannya udah kalau orang Jawa bilang tuh sasar susur gitu lah. Udah pakai itu ya, jrit, jing. Jir itu lah kan itu dari ke bawah sampai dia besar, dan kemungkinan saat kerja atau interaksi sosial hal-hal seperti itu terbawa. Mungkin gitu Pak. Kalau di kalangan mahasiswa, kalau kebetulan waktu saya masih bekerja di institusi perguruan tinggi swasta, di tempat kita itu ada yang namanya salam. salam. Jadi ketemu yang lebih tua itu kita bersalaman, cium tangan. Sampai sekarang itu masih ada. Masih dilakukan. Bukan cium pipi kiri kanan. Itu nanti Setelah cium tangan. tergantung dosen. Apa tergantung mahasiswanya nih? Kayaknya lebih ke mahasiswa. Kayaknya lebih tergantung ke situasi karena target IP. Oh, beda ya. Iya, beda. Itu individu. Tapi tidak menafik bahwa itu ada ya. Ada. Fenomena itu banyak saya lihat. Banyak makan. Banyak. Karena apa ya? Sekarang itu orang tua lebih takut dengan anaknya sendiri untuk mendidik yang benar. Betul banget. Jadi seolah-olah orang tua itu tidak punya kewibawaan di mata anak karena terlalu sayang. Itu biasanya kalau menurut dari Atau itu eksistensi orang tua juga. Misalnya kalau anaknya nggak lulus kuliah atau lama kuliah itu orang tuanya malu gitu. bukan lebih ke bukan itu sih. Lebih ke kayak ngajari berani tapi tidak membekali anak-anak dengan attitude yang benar. Contohnya kayak kasus yang pernah saya alami itu, mahasiswa janjian sama saya untuk hari Sabtu dan Minggu ketemu, padahal sudah jelas diumumkan bahwa Sabtu Minggu libur, tidak ada kegiatan kampus. Itu masih berani WA, dan WA-nya itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Besoknya janjian pagi. Jam 10 malam itu bukan ditunggu di kafe. Pengennya seperti itu, jadi kan lebih enak, kita bisa relax. Sekalian refleksi. Janjiannya besok masalahnya. Kalau menurut Pak Agung sendiri fenomena seperti itu, kalau menurut versi Pak Agung gimana itu Pak menanggapinya? Ini yang sebetulnya dilema ya. Dilema itu karena itu perkembangan. Ya kayak Mas Igun tadi bilang kan, ada perkembangan teknologi yang menyebabkan mereka berani, ada akses langsung gitu kan. Ke orang tua bisa langsung, ke dosen bisa langsung gitu kan, ada akses. Itu kan karena dampak perkembangan teknologi. Dan sekarang diwajibkan memang dosen memberi nomor WA. Handphone? Ya. Oh, wajib. Untuk komunikasi. Tapi di samping itu, kalau kita melihat bahwa, makanya tadi kalau kita ngomong dulu ya zaman kita gitu kan, ini kita relevan nggak membandingkan gitu kan zaman kita dengan mereka, sehingga kita melihat ada gap. Nah, kalau kita coba menjadi anak-anak itu gitu, menjadi anak-anak itu, mungkin mereka juga ngerasani kita kan, ini bapak kok kolot banget gitu. Iya, mungkin bisa jadi. Iya kan? Ya. Kok nggak maju banget sih? Gitu. Itu kan bisa juga kan? Bisa. Nah, makanya kan itu kalau bagi saya kan dilemanya apakah kita harus mempertahankan dulu
situasi kayak dulu ya kita sama orang tua kita, atau membiarkan mereka berkembang menjadi zamannya gitu. Kalau mereka membiarkan mereka berkembang menjadi zamannya kan, kita yang berbaur ke mereka ya kemudian pakai bahasa santai, pakai itu gitu. Ini kan jadi dilema kan, kita dilema loh. Atau jangan-jangan malah kita sendiri yang berperan salah, Pak. Dalam artian seperti ini. Mungkin dari generasi kita ya, Pak. Generasi kita dulu itu kan orang tua mendidik kita itu dengan gaya sesuai zaman waktu itu ya. Sekarang kita masuk ke zaman mungkin zaman perubahan. Mungkin kita sebagai orang tua sendiri yang mungkin belum bisa mengikuti atau membaca zaman sekarang ini, bagaimana saya mendidik anak supaya bisa seperti saya dengan gaya bahasa zaman sekarang. Ataukah mungkin bisa aja kemungkinan seperti itu, Pak? Bisa Mas, bisa juga ya. Tapi gini, yang saya maksudkan gini, kalau kita mempertahankan, memang ini pasti akan jadi pro dan kontra ya, kontroversial. Kalau kita mempertahankan situasi seperti kita dulu, maka peradaban nggak berkembang ya. Karena kita pengen ya kayak dulu terus gitu. Nah kemudian kalau kita membiarkan peradaban berkembang, bisa jadi peradaban besok itulah peradaban anak-anak ini yang dalam kacamata kita itu sakarpe dewe, peradaban itu. Akhirnya kan berkembang kan, berubah kan. Dari yang dulu kita ada anak sopan santun, kemudian sekarang di kacamata kita itu nggak sopan santun. Kacamata kita ya. Nah, berubah kan. Nah, ini yang saya maksud dilema tadi, apakah kita harus mempertahankan seperti kita dulu atau membiarkan mereka berkembang dalam kacamata kita itu menjadi liar, nggak sopan. Tetapi bagi mereka itu hal yang biasa, kan dilema juga. Kalau dilihat dari itu, kalau ukur sopan santun zaman dulu sama zaman sekarang mungkin beda ya, Pak? Iya, itu dia. Makanya mungkin teman-teman yang lihat video ini juga ada yang pro dan kontra kan. Maksudnya mereka ada yang setuju sopan santun harus dipertahankan gitu. Ya dalam kacamata kita ya, sopan santun dalam kacamata umur kita. Ya mungkin anak-anak itu punya definisi sopan santun sendiri gitu. Tapi kemungkinan juga bisa jadi seperti ini. Mungkin sekarang mereka bisa melontarkan sesuatu hal yang menurut dia nggak perlu sopan santun itu. Tapi di saat nanti dia mengalami dari anaknya sendiri, mungkin mereka yang tadinya bertanya yang seperti itu, anaknya tambah nggak sopan. Itu punishmentnya dari anak sendiri. Makanya agak dilema itu ya kalau kita bicara tentang peradaban ya, tentang budaya. Kalau kita mempertahankan budaya yang dulu, otomatis kan nggak ada perubahan kan budaya. Kalau kita mengikuti perkembangan budaya, ya budaya akan dinamis, akan membentuk kebudayaan di masa-masa mereka. Nah ini kalau untuk meminimalisir seperti itu gimana Pak? Maksudnya meminimalisir ya bisa menerapkan kesopanan dengan gaya sesuai zaman sekarang. Dalam artian kalau bergaul mungkin tolak ukur zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu, oh ini lo gua gitu. Nah itu untuk membatasi ya seperti itu, masukan-masukan seperti apa sih Pak sebenarnya yang harus dimiliki atau diberikan kepada anak-anak zaman sekarang? Kalau saya itu ngelihatnya gini Mas Igun, bisa nggak kita masuk ke area atau pemikiran mereka gitu. Nah kita juga menggunakan bahasa mereka kan, dengan mengetahui apa sih yang mereka pikir tentang sopan santun gitu. Nah ini memang agak sulit sih, apalagi kalau kemudian kita bilang bahwa aku loh orang tua, kamu harus menghargai saya kan gitu. Dan wajib menghargai orang tua.